Baca Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Saudara, kita akan tiba pada gelar berikutnya dari pergumulan kita tentang 17. Yang pertama, kita sudah berbicara Yesus sebagai anak manusia, kita sudah berbicara Yesus sebagai anak Allah. Kita juga sudah membicarakan tentang prinsip Yesus yang diurapi. Dan sekarang yang keempat, yaitu Yesus hamba Allah. Nah, saudara-saudara, sisa nanti 3 lagi. Terus kita akan melihat bagaimana dia sebagai perantara, sampai bagaimana dia menjadi yang mati sebagai juru selamat itu. Nah, sehingga dengan seluruh ini kita bisa mengerti ada bagian-bagian yang disebut pada Yesus sebagai sebuah gelar, bukanlah sebuah penempelan belaka, tetapi menjadi satu yang unik karena menjadi satu ikatan yang sangat erat dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, menjadi suatu kebenaran yang prinsip. Nah, ini yang perlu. Nah, beberapa kali kita sudah membicarakan bagian ini dan kita mesti berpindah-pindah baca ayat sana ayat sini ya. Nah, kali ini dengan kita punya software, saudara nanti tinggal mencatat, saudara bisa dari depan tapi catat, lalu pulang nanti baca lagi, buka lagi ya, akan melihat betapa presisinya kebenaran itu. Istri saya mengingatkan saya, lalu dia bilang, kayaknya terlalu berat begitu ya, kalau khotbah begitu. Tetapi maafkan saya saudara, saya bisa bikin sebetulnya ini ringan setengah mati. Tetapi kemudian saya akan mengurangi konten dan bagi saya itu menjadi repot sekali. Ya, maka yang paling betul adalah saudara yang mesti capek berpikir, capek mencatat ya, supaya ada harapan masuk surga. Ya. Nanti kalau kasih gampang-gampang, kasih mudah-mudah semua, lalu saudara gampang sekali tersesat nanti. Mulai bingung, bolak-balik berapa tahun kita jadi orang Kristen, berapa puluh tahun kita mendengar kisah Yesus Kristus. Tetapi berapa kali pula kita tidak mampu menjelaskan dengan utuh. Nah, jadi saya harap ini jadi pembelajaran penting untuk terus kita bergumul dan kita belajar. Nah, sekarang kita akan melihat Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Ini akan melatih pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Yesaya 53 1 sampai 12. Saya baca 1, saudara baca 2, kita bergantian hingga ayat 12 dari Yesaya pasal 53. Yesaya 53 1 sampai 12. Jika saudara sudah menemukan, kita akan mulai. Saya baca 1, saudara 2 terus hingga selesai. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan
tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Pada waktu kita memikirkan ini, maka kita melihat satu fakta yang sangat luar biasa, bahwa Yesaya menggambarkan dengan tepat kehambaan daripada Kristus. Hamba, bahasa Ibrani itu dipakai kata efet atau budak. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak lagi berhak atas dirinya sendiri, bahkan nyawanya sudah menjadi milik Tuannya. Maka hidupnya hanya melulu melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhannya. Hidupnya hanya melulu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bapaknya atau majikannya, dan tidak harus melakukan itu. Sehingga gambaran ini menjadi sangat penting. Bagaimana Kristus menaruh dirinya, sehingga dia berkata dalam gambarnya, jika cawan ini tidak mungkin, lalu ya Bapakku, aku akan meminumnya. Kalaupun nyawaku harus terpisah dari aku, dan aku terpisah darimu, ya tanda. Semangat kehambaan itu begitu kuat, saudara. Nah, Yesaya adalah kitab yang disebut sebagai kitab Injil di dalam Perjanjian Lama, karena Yesaya banyak sekali membicarakan prinsip-prinsip Injil itu. Baik Yesus sebagai yang dijanjikan, Immanuel itu, baik Yesus sebagai yang melayani, hamba yang setia itu, menderita dan kematian yang sangat mengerikan. Nah, di sini kita akan belajar untuk melihat bagaimana Yesus menempatkan diri dengan tepat. Banyak para sarjana tidak sepakat lalu mengatakan istilah hamba dalam Perjanjian Lama banyak dipakai. Memang betul, untuk menunjukkan kerendahan hati ataupun ketidaklayakan seseorang waktu dia menempatkan diri. Sama seperti Maria, aku ini hanya hamba, dan ya mau mengatakan aku ini orang yang tidak layak. Tetapi terlalu sulit untuk mengatakan Yesaya pasal 53 tidak mengacu kepada Yesus. Dan masih banyak dengungan tentang hal itu yang digambarkan dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan konsen pada satu bagian ini. Maka Alkitab telah menggambarkan bagaimana Yesus menjadi hamba yang menderita itu. Yang pertama, pada waktu kita melihat, saudara, Yesus adalah hamba yang ditolak pada ayat pasal 53 ayat 1. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Nah, itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius, saudara. Bagaimana seharusnya pergerakan pelayanan Tuhan sebagai hamba yang ditolak tadi? Maka dalam Yohanes pasal 12 ayat 38 ini menarik sekali. Sehingga lompat ke dalam Perjanjian Baru, apa yang dikatakan Yesaya di dalam Yohanes pasal 12 ayat 38 dikatakan begini. Ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kenapa? Karena ayat 37. Kenapa? Karena 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya. LAI memberi judul bagus, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Nah, jadi saudara, nun jauh 700 tahun kurang lebih, Yesaya sudah berbicara akan datang hambanya, tetapi hamba itu akan ditolak dan tidak didengarkan oleh orang lain. Menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius yang untuk perlu kita pikirkan, saudaraku. Bagaimana memahami, bagaimana mengerti kebenaran itu dengan utuh dalam hidup kita. Nah, bagaimana kemudian Yesaya melukiskan sesuatu yang rasanya sulit dibayangkan. Kenapa? Karena orang Yahudi merindukan Mesias. Orang Yahudi sangat menantikan sang Mesias datang. Tetapi ketika Mesias datang, mereka tolak. Tidak mungkin orang yang begitu menantikan sesuatu yang dinantikan datang lalu ditolak. Mana mungkin? Sehingga mau menjelaskan ini secara psikologis tidak bisa.
menjelaskan ini dengan sosiologi juga tidak bisa. Mau bagaimana menjelaskan ini? Hanya satu fakta, kebenaran firman yang dinyatakan bahwa kedegilan hati manusia itulah yang akan muncul sebagai penolakan terhadap kebenaran. Apakah hanya di waktu lampau? Tidak, sampai kekinian masa. Karena itu tidak heran kalau Alkitab berkata banyak dipanggil, sedikit dipilih. Saya harap saudara sebagai orang Kristen punya sikap untuk menentukan di mana saudara berdiri dan mengikut Tuhan dengan serius. Jangan mengorbankan telinga kita untuk mendengar ajaran-ajaran yang meninabobokan kita sampai kita berpikir kita adalah hamba yang baik. Kita berpikir kita orang Kristen yang sudah melayani Tuhan. Mari kita berpikir dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya seluruh hidup kita jalani dalam kesungguhan, supaya seluruh hidup kita hidup sesuai kehendak Tuhan, supaya seluruh hidup kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan, supaya seluruh hidup kita betul-betul menjadi yang sedikit tadi, yang terseleksi, yang terpilih. Jadi dia hamba yang dipersiapkan, iya. Dia hamba yang ditolak, iya. Aspek apa lagi yang bisa kita belajar? Itulah penggambaran betapa mengerikannya kerusakan akibat dosa. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya disalibkannya. Jahat dan rusaknya manusia karena dosa, sehingga bukan saja tidak tahu bersyukur, tetapi kemudian menyerang dengan cara yang sangat biadab. Nah, di sini kita belajar bagaimana dia ditolak. Sudah diduakan, sudah. Mungkinkah mereka menolak secara psikologis? Tidak mungkin. Secara sosiologis? Tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka membutuhkan Mesias. Dan situasi kerajaan pada waktu itu sudah tidak baik. Menuju kepada pembuangan. Ironis. Nah, pada waktu Yesus datang, mereka sedang dijajah Roma. Hancur keadaan mereka. Pengalaman dibuang sudah lebih dari cukup. Mestinya secara sosiologis, secara psikologis mereka harus terima Yesus, tapi tidak. Jadi mengapa? Tidak ada jawaban kecuali itu. Dosa membuat hati mereka begitu beban, sehingga Tuhan pun Mesias mereka salibkan. Yohanes mengatakan dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Saudara, itu yang pertama. Maka kita melihat pula di dalam ayat keempat bagaimana digambarkan sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini menjadi suatu kepedihan yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena Yesus datang untuk menyuarakan kebenaran. Yesus datang untuk menebus dosa. Tetapi manusia mengira dia ditolak, dia dikutuk oleh Allah. Betapa menyedihkannya. Nah, itu sebab waktu dia mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani, itu menjadi kepahitan yang paling mengerikan. Karena dia harus terpisah dari Bapaknya. Banyak orang berpikir dia ketakutan akan kematian. Salah. Mati baginya sederhana. Karena dia bisa mengubah mati menjadi kematian, mengubah mati menjadi kehidupan. Tetapi terpisah dari Bapaknya, itu yang sangat mengharukan. Nah, itu kita sudah bicara 7 kata penuh kuasa waktu dia mengucapkan kalimat itu. Nah, di sini saudara bisa dengan segera ya, udah ingat dulu, langsung mengkompar, langsung ingat lagi terus, sehingga menemukan prinsip teguhnya di dalam kristologi itu. Jadi dia adalah hamba yang menanggung derita. Dia sendirian dan orang mengira dia dikutuk. Ironis. Itu sebab di dalam Matius pasal 8 ayat 17 dikatakan apa? Matius 8:17 mengatakan hal seperti ini. Ya, menjelang dari 16 ya. Menjelang malam dibawalah kepadanya banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir roh itu, menyembuhkan orang yang sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi Yesaya, Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, kalau begini kita sudah mulai melihat sebuah korelasi. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, tapi siapa yang menyalibkan dia? Yang disembuhkannya. Siapa yang menyalibkan dia? Orang yang dibebaskannya dari setan. Nah, kalau begitu, apa gunanya dia menyembuhkan? Nah, itulah penggambaran hamba yang mengerikan. Dia menolong orang, orang menyalibkan dia. Dia disalibkan oleh orang yang ditolongnya. Saudara, kita seringkali mengungkap kalimat ini dengan berkata, oleh bilu Yesus kamu telah disembuhkan.
Tidak terlalu salah, tetapi sangat rendah. Karena kalau bilur Kristus menyembuhkan, jadi kalau orang tidak sembuh sesudah didoakan, apakah bilur Yesus itu tidak berkuasa lagi? Kalau Paulus meminta kepada Yesus tetapi tidak diberikan, apakah Tuhan sudah tidak bisa lagi? Timotius yang gangguan pencernaan sampai sepanjang hidupnya, dan Paulus menganjurkan dia minum sari anggur, jangan hanya air putih. Apakah bilur Yesus tidak berkuasa? Sehingga mereka tidak sembuh. Salah sekali. Ini justru menunjukkan kedalaman yang hebat. Bagaimana sebetulnya penyakit virus yang paling hebat daripada hidup ini adalah virus dosa yang mematikan itu. Tetapi Yesus menanggung itu dengan mati di atas kayu salib. Karena mestinya dosa yang membuat penyakit pada diri kita membuatkan kita mengalami kegelian yang luar biasa. Sehingga dia memakai seluruh sakit penyakit fisik, kerasukan sebagai simbol dari keterpisahan manusia dari dosa. Sayang, kita hanya mengingat bilur Yesus berkaitan dengan kesembuhan fisik kita. Kita terlalu membuat itu rendah. Padahal oleh bilurnya kita disembuhkan dari virus dosa yang mematikan. Itu sebab saya pikir ya, kadang-kadang orang Kristen karena kurang menggali kedalaman Alkitab tanpa sadar, dia merendahkan kekristenan itu sendiri. Pada waktu kita menemukan kedalaman yang begitu luar biasanya, alangkah indahnya. Tetapi sejujur-jujurnya, makin kita mengerti kebenaran Alkitab, pasti kita cenderung kurang suka. Karena tidak mengenakan, saudara. Itu sebab akhirnya khotbah yang dipilih adalah khotbah yang memanjakan telinga pendengar. Ini mengerikan. Nah, jadi kalau kita mulai dengan baik-baik, apa enaknya untuk menjadi hamba Tuhan itu? Apa enaknya ikut Yesus itu? Jadi kita menggambarkan betapa mengerikannya dia sebagai hamba yang menderita akibat apa yang kita lakukan, perilaku dosa yang mengerikan, sehingga dia terus mengalami penderitaan. Dan ironisnya, dia kita kira ditulah. Karena kematian Yesus di atas kayu salib digambarkan oleh Alkitab apa? Sebagai kematian yang terkutuk. Karena Alkitab berkata, terkutuklah mereka yang mati di atas kayu salib. Maukah engkau terkutuk karena ikut Tuhan? Siapa yang mau, saudara? Maukah engkau mengalami kesulitan, kepahitan karena mengikut Tuhan? Ini pertanyaan serius yang tidak sederhana, yang memerlukan sebuah pertanggungjawaban di dalam kita menjawabnya, supaya kita makin serius mengerti apa yang seharusnya pahami. Dia dikatakan juga seperti domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7-8, lukisan itu menggambarkan kepada kita bagaimana dia dianiaya dan membiarkan dirinya teraniaya. Dia seperti domba dibawa ke tempat pembantaian. Ya, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Anak domba dibawa ke pembantaian itu menunjukkan suatu proses pengampunan dosa terhadap orang-orang berdosa. Sementara induk domba digunting bulunya untuk diambil menjadi keuntungan bagi yang mengguntingnya, tapi dia diam, tidak bisa berkata apa-apa. Domba tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, tapi domba memberikan keuntungan bagi yang memeliharanya, susunya, kulitnya. Ya, kadang-kadang saya pikir-pikir itu mau menggambarkan bagaimana dia memberikan pengorbanan yang hebat. Tetapi sekarang terjemahan itu jadi terjemahan yang tepat sekali ya. Karena sekarang gembala-gembala memang betul-betul diuntungkan oleh dombanya. Ya, diguntingnya bulunya jadi kain wol ya. Dombanya miskin, gembalanya pakai wol. Kira-kira gitu ya. Diambilnya susu domba itu, dombanya gemuk, gembalanya kurus. Jadi gembala sekarang memang gembala yang berhasil. Padahal dulu Tuhanlah domba itu yang diambil bulu, bukan mengambil bulu. Diambil susunya, bukan mengambil susu, yang dikorbankan darahnya, bukan mengorbankan yang lainnya. Saya pada waktu berpikir dan memikirkan itu, maka saya perlu membangun satu integritas dan saya bergumul dengan diri saya. Gimana ya? Saya jadi hamba Tuhan yang tidak mengambil keuntungan dari yang lain. Kalau Tuhan mau beri, biar dia dengan memberi dengan caranya. Tidak gampang hidup seperti itu. Karena itu saya bersyukur pada Tuhan. Ketika saya tidak suka, saya tidak mau, tapi saya harus melewati berbagai perjalanan hidup yang menyakitkan. Ya. Ketika kemudian seluruh harta kami habis untuk mengurus mama,
yang pada waktu itu gagal ginjal dan mesti cuci darah. Lalu Tuhan panggil dia. Lalu saya sendiri mengalami sakit dalam kondisi tidak ada uang. Lalu Tuhan tolong saya. Maka saya mulai lihat dan belajar. Hidupmu milikku dan aku yang pelihara kau. Maka tugasku menyuarakan kebenaran, tidak peduli siapa yang mendengar. Mereka suka atau tidak suka itu bukan urusanku. Urusanku adalah Tuhan menjadi suka tidak terhadap berita yang benar. Kalau saya bisa menyukakan orang, saya akan diuntungkan. Tapi kalau Tuhan murka, buat apa? Maka biarlah orang suka melihat hidup kita, perilaku kita, kebenaran kita. Berkat Tuhan bisa gerakkan dari manapun. Dia punya 1001 cara. Tapi mulut pantang untuk merengek dan mengemis dalam hidup ini. Tapi berada, yes, gak gampang. Apalagi kalau kita rasanya punya kebutuhan. Tetapi ternyata semangat Kristus, saudara, semangat seperti domba yang memberikan keuntungan, yang memberikan kelimpahan, memberikan susunya, memberikan bulunya. Dia sendiri kemudian kehabisan. Tapi dilakukan. Karena itu prinsip Kristus itu yang harus kita perhatikan. Menjadi satu prinsip yang luar biasa. Itu sebab dia mengatakan dia gembala yang baik, bukan gembala upahan. Gembala upahan hanya gembala yang bekerja berdasarkan transaksi upah. Kalau besar dia rasa cukup dia lakukan, kalau tidak dia pindah lagi, cari yang lebih gede lagi. Itu gembala upahan. Gembala upahan hanya gembala yang bicara angka dan rupiah. Ya. Dapat dia melayani suku, kalau tidak dia tidak mau. Itu gembala upahan. Gembala yang hanya ribut ukuran-ukuran amplop tanpa melihat kepentingan pemberitaan. Itu gembala upahan. Ya, saya suka meneriakkan kalimat ini karena saya gembala. Sehingga saya harap ucapan saya menghantam saya sendiri supaya saya jangan begitu lagi. Supaya saya jangan terjebak di dalam prinsip-prinsip itu. Saya harus mesti teriak. Supaya kalau saya nanti begitu pasti orang teriak sama saya. Bapak dulu ngomong gitu. Kenapa Bapak sendiri begitu? Kenapa saya katakan itu? Karena sudah terlalu biasa. Saya diundang bicara di berbagai tempat. Pertanyaan pertama adalah tarif Pak Bigman berapa? Saya mulai agak pikir ya. Tapi lama-lama saya pikir-pikir ya. Sampai satu waktu saya berhubungan langsung. Sorry ya, kemarin tanya-tanya tarif ke sekretaris saya, kenapa? Iya Pak, maaf saya mesti tanya sekali lagi. Nanya lagi, karena kita nggak mau salah. Loh kenapa? Maksud kamu apa? Sudah pernah kejadian, kita kasih, ternyata pendetanya marah tersinggung. Karena dia tidak segitu tarifnya. Ya memang kami turunin Pak, tapi kan kami jadi tidak enak, kami takut salah. Sedikit-sedikit kejam. Saya selalu punya prinsip. Kalau kau punya uang banyak, kasih banyak. Punya uang dikit, kasih dikit. Tak punya uang, tidak usah kau kasih uang. Asal jangan kau bikin aku susah. Kau suruh aku datang, tapi kau tidak kasih tahu. Tiket aku yang nanggung. Repot aku nanti. Pikiran tiket dibalik, enggak pula lagi. Karena saya pernah ngalami juga hal begitu saudara. Tetapi aku batin, tapi pantang bagi saya bicara. Ya sudah. Tombok sendiri. Nah kalau soal urus jalan saya mesti tegas. Jalan saya bagaimana? Supaya saya tahu, kalau saya ke Kalimantan sudah jelas nggak ada uang yang saya bisa ambil, udah clear kan? Saya sudah tahu mesti siapkan diri, apa yang mesti dilakukan. Gampang? Tidak. Ya, itu sebab pelayan Tuhan selalu mempunyai kepekaan luar biasa. Ini bukan profesi berdasarkan transaksi. Ya. Ini bukan profesi saudara sejauh mana dihargai. No! Di sini profesi sejauh mana saudara bisa mengerti sehingga Tuhan disenangkan di dalam hal itu. Maka dia bukan profesi sekedar profesi, tapi dia profesi nubuat yang harus disampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia mengalami kepahitan karena seluruh apa yang dikerjakannya. Dia menanggung segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan dikatakan dia adalah hamba yang berkorban. 1 Petrus 2, 24, 25 mengatakan hal itu. Apa dikatakan? Ia sendiri telah memikul dosa kita. 1 Petrus 2, 24, 25. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan, maka sembuh dikoneksikan dengan apa? Kematian Kristus di atas kayu salib. Sembuh dikoneksikan dengan apa? Supaya kamu yang termati terhadap dosa hidup terhadap kebenaran. Virus dosa itu tadi sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Bukan cuma sakit kulitmu, sakit kustamu, urusan gampang itu. Jangan merendahkan kematian Kristus di atas kayu salib, lalu kita mau mengklaim hanya untuk diri kita.
Masa kan iya susah bagi Tuhan menyembuhkan penyakit? Enteng itu. Orang mati pun bisa dihidupkan. Kalau kita percaya Tuhan, hanya berharap dengan percaya semua urusan kita lancar, berharap dengan percaya lalu semua sakit penyakit kita bisa kemudian sembuh. Izinkan saya untuk mengatakan padamu, pastikan dirimu ikut saja saya baba atau dukun yang lain. Dia bisa memenuhi ordermu. Pergi saja ke Cimande sana, pergi ke Banten, banyak yang bisa bikin kesembuhan yang hebat. Di India tiap hari ada kesembuhan yang luar biasa. Bukan itu, bilurnya menyembuhkan kita, sehingga kita yang tadi hidup di dalam dosa sekarang telah mati dalam dosa dan hidup untuk kebenaran. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi domba selalu dipakai pada dua area yang berbeda. Domba yang disembelih adalah domba yang berkorban. Tapi domba memang punya sifat yang sangat lugu setengah mati. Paling gampang tersesat. Nanti lihat kiri apa? Dia bisa pisah dari rombongan. Sehingga dicari lagi oleh gembala, cari lagi oleh gembala. Sehingga penggambaran domba itu harus dilihat pada konteks apa, sebagai apa. Apanya yang mau dipelajari dari sana. Tapi ingat tadi, domba yang lugu ini tadi juga domba yang memberi keuntungan. Bulunya buat wol, ya susunya bisa diminum. Lalu dia sendiri dalam spiritual dikorbankan untuk ritual. Darahnya tertumpah, nyawanya terpisah. Supaya orang yang berdosa menyerahkan domba, domba dipotong, lalu orang itu dosanya bisa bersih. Tapi dombanya mati. Pengorbanan. Tapi di sisi lain, kalau domba ansih didapat di dalam penggembalaan selalu cenderung mudah sekali tersesat. Terus kalau tersesat dia susah kembali, sehingga gembala harus cari. Dan domba selalu membahayakan dirinya, karena kalau tersesat dia tidak tahu kemana dia pergi, dan dia cenderung bisa bertemu dengan binatang buas dan habis dia. Karena dia paling lemah mempertahankan diri. Ketemu serigala selesai. Ya. Sehingga gambaran-gambaran itu harus kita taruh di mana, pada waktu apa dan bagaimana, sehingga dengan tepat kita meletakkannya. Maka digambarkanlah di situ sekarang Kristus hamba yang menderita. Lagi-lagi bilurnya ditumpahkan untuk membuat kita yang berdosa menjadi benar. Lagi-lagi bilurnya ditumpahkan untuk membuat kita yang mati menjadi hidup. Lagi-lagi bilurnya ditumpahkan sehingga kita yang tersesat menjadi berjalan pada jalan yang lurus. Mulailah berpikir, jangan lagi sekadar bilur sakit lalu sembuh. Tapi mulailah berpikir, bilur-bilurmu menyembuhkan kami dari kematian ya Tuhan kami, dari keterpisahan karena maut. Virus itu telah mati. Temukan keintiman hubungan kita dengan Tuhan itu di sana. Bukan benefit yang kita terima dalam pengertian lahiriah, tapi benefit yang kita dapatkan karena kasih karunia. Loh, lahiriah gimana Pak? Saya terlalu percaya anak Tuhan yang sungguh-sungguh, hidup beriman teguh, hidupnya pasti tetap. Tidak mungkin dia malas, pasti dia rajin. Orang rajin tidak mungkin bodoh, pasti dia pintar. Orang seperti ini pasti jujur, orang seperti ini tanggung jawab, bisa dipercaya dan pasti hidupnya itu tahan nanti. Dan orang seperti itu sudah pasti sukses lahirnya. Betul? Temukan orang sukses, semua yang saya katakan ada pada dirinya. Kalau tidak ada, tidak mungkin dia sukses. Bahkan seorang penjahat sekalipun, kalau menjadi penjahat yang sukses, dia mesti tekun, dia mesti serius, dan dia mesti bisa dipercaya oleh gangsternya. Karena hasil jarah mesti bagi rata ya. Kalau nggak dijedot, yes, semua orang pada bilang itu kan begitu kan. Kalau mau maju gampang sekali. Jadi jangan berdoa sama angkat tangan, Tuhan berkatnya aku begini. Tapi hidupmu tidak seperti yang Tuhan mau. Ingat selalu kalimat saya, justru tutup mulutmu, malu berdoa pada Tuhan, minta diberkati. Hidup kita aja nggak beres kok. Kalau mau doa Tuhan ampuni aku. Mestinya aku hidup seperti kau suruh tapi enggak. Mestinya aku gini tapi enggak. Mestinya gini tapi enggak. Nah itu kita belajar menemukan kemurnian. Maka saya percaya sekali dunia akan diwarnai oleh terang benderang hidupnya orang Kristen. Wow, saya sangat mimpi. Ya, semangat kehambaan akan memberikan kepada kita berkat dari surga. Nah itu paradoks yang luar biasa. Ya, maka dikatakan lagi, dia dibawa tadi berkorban, dia dibawa ke pembantaian, dia menjadi seorang yang tidak berdaya di dalam kehidupannya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8, saudara. Apa yang digambarkan di dalam Yesaya 53 ayat 7 itu menggambarkan lagi di dalam Kisah 8. Kisah 8 ayat 32.
Pada waktu itu Filipus sedang berjalan bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Lalu sida-sida Ethiopia itu rupanya membaca kitab Yesaya, ya, pasal 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba dia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian dia tidak membuka mulutnya. Lalu bertanyalah sida-sida itu, dalam kehinaannya berlangsung hukumannya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Sida-sida itu bertanya pada Filipus, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya kah? Maksudnya Yesaya bicara tentang dia atau orang lain? Lalu Filipus menjawab, kata Filipus dan terus berbicara, dialah Yesus itu. Jadi saudara-saudara, Matius sudah mengutip Yesaya 53, Petrus mengutip Yesaya 53, para rasul mengutip Yesaya 53, Filipus pun menjelaskan dia Yesus. Jadi mau apa lagi? Yesus sendiri pun menggambarkannya persis, dirinya lah yang ada di Yesaya 53. Dan itu bentangannya 700 tahunan dari peristiwa hidup, pelayanan, dan kematian Kristus, tepat seperti apa yang digambarkan 700 tahun sebelumnya. Saudara-saudara, kita merdeka tahun 45. 65 tahun sudah, tahun kemerdekaan kita Agustus nanti, Indonesia. Kita jalan di Jakarta, macetnya luar biasa. Tidak ada lagi yang nggak macet. Sampai mau bikin metropolitan menjadi megapolitan, mau digabung Bekasi, Depok, Tangerang, terus sama Jakarta. Wah, kota besar. Tapi memimpin metropolitan aja nggak mampu, apalagi memimpin megapolitan sudah nggak jelas lagi. Tetapi yang jelas tidak usah dibikin pun sudah nyambung, bikin rapat. Mau ke Tangerang yang macet, ke Bekasi macet, masuk ke Depok pun macet. 65 tahun yang lalu, waktu saudara ada ini, kayak apa Jakarta ini? Hutan semua. Daerah sini jadi buang anak ini. Karena saya ingat betul tahun 80-an saja ke bawah, 80 ke bawah itu daerah Tomang sana itu, Grandville apa semua itu jadi buang anak. Baru mulai mau dikapling apa segala macam. Ngeri, orang bilang ada istilahnya, jin buang anak. Rawa Belong itu betul-betul rawa belong setan. Takut orang ke daerah itu. 67, 80 masih belum berbentuk. Sekarang luar biasa. Artinya saya mau bilang apa? 65 tahun perubahan sudah tidak-tidak. 700 tahun lebih kayak apa? Tetapi kenapa bisa tepat apa yang dikatakan Yesaya tentang Yesus itu? Kalau bukan kebenaran, apa namanya? Pikirkanlah sendiri. Kalau bukan kuasa Tuhan, kuasa siapa yang bisa mengatur? Dia Tuhan atas sejarah. Maka kalau orang bilang history, dalam bahasa Inggris ada dipermainkan history sama dengan he is story. He-nya besar, Tuhan punya kisah. Nah itu history. Jadi history yang benar, Tuhan hadir di dalam kisah, di dalam sejarah, di dalam history. He is story. His story. Saudara, bentangan yang sangat luar biasa. Kita tidak sedang didahulukan dengan sesuatu, kita diajak berpikir dengan dalam kita. Ayo berpikir tentang surga, dan terkejutlah engkau kalau seluruh kecerdasan berpikirmu kau taklukkan kepada kehendak dan pimpinan Roh Kudus. Wow, engkau akan melihat kebenaran yang sangat dahsyat sekali. Kristen bukan omong kosong, Kristen bukan asal terima, asal percaya, nggak usah pakai otak, omong kosong. Itu pembodohan, penipuan yang paling mengerikan. Maka saya paling suka naik building tinggi lalu lihat ke bawah, dan saya memikirkan yang dipikirkan Einstein, supaya saya mirip dengan dia. Saya tahu satu waktu saya sepintar dia kan begitu. Saya pikir-pikir, Einstein betul juga. Tapi terlalu banyak orang tidak pernah memikirkan itu. Waktu saudara melihat hijaunya daun, saudara hijau gambar apapun, saudara taruh plastik tiruan yang hijau, bandingkan dengan hidup, saudara akan kagum. Di tiap warna yang Tuhan buat ada keteduhan mata kita. Tapi warna plastik atau apapun, kamu bisa lihat kayak mirip asli, tapi lama matamu melihat langsung capek. Tapi melihat yang asli, hebat ya. Jadi kita bisa menemukan keajaiban
ketika kita memasang otak kita ini semua untuk memikirkan apa yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan. Nah, kali ini dengan Yesaya kita belajar histori tadi, pertentangan yang jauh ratusan tahun, kok bisa tepatnya itu dan tepatnya presisi satu-satu. Bagaimana bisa? Itu pertanyaan yang serius. Nah, jadi saudara, bagaimana kita melihat di dalam hal-hal seperti itu? Kisah Rupa membayangkan itu. Lalu di dalam hamba yang terhina, kembali lagi Petrus tadi yang kita baca, kita buka lagi. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 yang kita buka tadi, bagaimana dia yang terpojok, bagaimana dia yang tersisi, bagaimana dia yang terhina. Ya. Maka dikatakan apa? Ayat 21. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikut jejaknya. Dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya, tetapi dia teraniaya. Zaman sekarang lainnya, bukan tidak ada tipu, tapi teraniaya. Sudah menipu, menganiaya. Itu pula yang repot sekarang. Sehingga orang-orang sekarang hidup gila luar biasa. Dia menipu, dia menganiaya, dia kayak yang benar. Sangat mengerikan. Betapa jahatnya, betapa bejatnya. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, betapa amat sangat mengerikannya, saudara. Karena itu kita mesti berpikir terus dengan serius, memikirkan diri kita. Enggak satu pun kita di sini yang kaya sempurna, termasuk saya. Nobody perfect. Tetapi semua kita harus belajar untuk menggapai apa yang Tuhan mau. Belajar menjadi sempurna seperti kehendak Tuhan. Itu hidup kita, itu pengharapan kita. Itu yang harus kita jalani di dalam hari-hari kita. Ya. Maka digambarkan dia adalah hamba yang terhina, hamba yang terbuang itu. Ya, dia hamba yang sudah menjalani hari-harinya, dia hamba yang bergumul di kehidupannya. Jadi katakan hamba yang diremukkan, hamba yang dibuang, tetapi kemudian dia menjadi hamba yang menggenapi panggilan itu. Dalam khotbahnya Petrus berkata di Kisah Rasul 3, 14 dan 15, dia bilang begini. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengandalkan seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah dia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan itu diremukkan, dibuang sendirian. Ia serahkan dirinya sebagai penebus salah. Tetapi dia akan melihat ya bagaimana keturunan umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan terlaksana oleh. Artinya apa? Bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib, tetapi orang yang percaya kepada Kristus terus bergerak dalam sepanjang abad dan tidak berhenti. Itu istilah keturunan. Dia melihatnya, kematiannya tidak sia-sia, tetapi dia mati. Ya, itu sebab Petrus menghantam orang Israel dan berkata, kalian sudah menyalibkan dia, padahal dia tidak bersalah. Dia kekal, dia pemimpin kepada hidup, tapi kamu membunuhnya. Saudara, waktu orang Israel mendengar khotbah Petrus, suka apa tidak? Tidak ada yang suka, marah. Dan kemudian Petrus diancam, berani lagi kamu memberitakan itu, mati. Sometimes saya pikir saya belum pernah diancam mati memberitakan itu. Saya belum pernah disuruh stop memberitakan itu. Banyak orang menyerah dalam pemberitaan. Yang terjadi paling apologetika. Ya. Tapi saya pikir itu masih biasa saja. Ya, ada orang memaki-maki saya karena saya berkhotbah berbicara Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu mereka maki-maki, bahkan kirim lagi ke handphone. Saya nggak tahu gimana caranya bisa masuk. Celakalah, lalu kirim lagi ke tablet kita waktu itu. Orang yang membuat manusia menjadi Tuhan, orang-orang Kristen kafir kan kita. Langsung aja saya buka lagi dari Reformata, saya jawab sekalian, mungkin dia tahu dari sini gitu. Saya jawab, saya setuju. Ada orang berkata, celakalah yang mengangkat manusia menjadi Tuhan. Saya kira itu adalah pendapat agama yang terbaik. Tetapi celaka pula lah orang yang berkata tidak mungkin Tuhan jadi manusia. Kan begitu persoalannya ya. Karena itulah Yesus. Dia bukan manusia yang jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi saya setuju, celaka manusia diangkat jadi Tuhan. Tetapi celaka yang gak percaya Tuhan bisa jadi manusia. Nah itu kekristenan. Bagi saya kekristenan luar biasa. Maka itu sebab juga Petrus lagi terus menyambungkan berbicara. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, keselamatan tidak ada di bawah
siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus saja. Lagi-lagi seluruh argumentasi yang ketat tidak terbantah. Seluruh perjanjian baru bertebaran apa yang dikisahkan dalam Yesaya 53. Seluruh perjanjian baru melukiskan dengan jelas. Siapa yang mau bantai itu lagi? Apa kurangnya lagi? Semua sudah lebih dari cukup menjadi sebuah kesaksian yang sangat hebat, yang sangat amat luar biasa. Itulah Kristus Tuhan kita. Itulah Dia yang sudah menyelamatkan kita. Itulah Dia yang sudah menolong kita. Maka Dia yang digambarkan hamba yang ada di antara pemberontak itu, ya. Di dalam 53 ayat 12 dikatakan Dia ada di antara orang-orang jahat, di antara pemberontak sekalipun Dia menanggung dosa banyak orang. Dan tetapi Dia tetap berdoa untuk pemberontak itu. Itu melukiskan bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita mati di atas kayu salib. Ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab aku berkata padamu, Lukas 22:37. Sebab aku berkata kepadamu, haruslah nas kitab suci ini digenapi padaku. Wah, ini kalimat Yesus sendiri. Apa itu? Ia akan terhitung di antara pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lalu murid-murid bilang, Tuhan, ini ada 2 pedang. Yesus berbicara pertarungan yang sangat mengerikan rohani. Murid-murid salah ngerti, kasih lagi pedang. Lalu bilang sudah cukup. Akhirnya tidak usah kita teruskan diskusi ini, karena murid-murid memang tidak mengerti. Saya mulai membayangkan dia bicara bilur yang menebus dosa, tapi kita bicara cuma sakit penyakit. Saya mulai bayangkan kalau semua sudah cukup lah, kasih salah-salah terus lagi kan gitu kira-kira ya. Herannya. Tapi itu kebanggaan kita. Akhirnya Yesus yang kita kenal hanya Yesus apa? Yang menyembuhkan sakit penyakit kita, yang mengusir setan dan seterusnya. Tapi maafkan saya, sejatinya kita tidak mengenal Dia Yesus Kristus sang penebus dosa. Kita tahu Dia penebus dosa, itu hanya kata-kata yang tidak pernah kita pahami. Andai kata kita mengerti, hidup kita tidak akan pernah kita sayangkan lagi. Pasti hidup kita akan sepenuhnya untuk Tuhan kita. Apalagi yang kita takutkan? Tidak ada. Saudaraku, bukankah ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Nah, sekarang kita akan mengklose bagaimana Yesus sebagai hamba Allah. Pergerakan di dalam perjalanan kehidupan itu sangat menarik. Pertama adalah Dia adalah orang yang rela jadi hamba. Di dalam Filipi pasal 2 dikatakan ayat 7 dan 8, ya, Yesus yang setara dengan Allah itu, ya, tidak mempertahankan kesetaraannya, ayat 6 lalu 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dia bisa manusia yang bangsawan, dia bisa manusia yang raja, dia bisa manusia apapun yang dia mau posisinya. Menjadi manusia saja sudah turun pangkat. Tetapi yang paling rendah dipilihnya daripada manusia apa? Hamba. Dan paling rendah cara mati apa? Salib. Semua yang paling rendah. Itu yang membuat saya tidak suka dengan Yesus. Karena saya suka yang paling tinggi dan paling tinggi. Tapi disuruhnya aku mesti paling rendah. Berat setengah mati. Saya mencintai Dia, tapi saya pun agak jengkel dengan Dia. Kenapa kau suruh aku ke tempat di mana aku tidak mau? Kenapa kau taruh aku di tempat yang aku benci? Akhirnya baru aku mengerti waktu Dia berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu. Kau bukan kau, tapi apa yang hidup dalam engkau. Dan kalau kau mau ikut aku, pikul salibmu. Ya Tuhanku, betapa aku gagal di hidupku. Saya harus berteriak. Saya mesti belajar mencintai Dia dengan seutuhnya. Mencintai Dia dengan apa yang dicintainya. Karena mencintai kita dan menyatakan kasih-Nya, Dia mati untuk kita.
manusia. Allah jadi manusia. Dalam manusia dia pilih yang paling rendah, manusia yang hamba. Dalam pilih hamba mati, dia pilih yang paling rendah, mati di atas kayu salib. Itu semangat yang dia mau hidup dalam hidup kita. Saya mulai bayangkan alangkah indahnya ya kehidupan orang Kristen ya. Kalau semua begitu, aduh, rumah tangga, pribadi, indah banget saudara. Gereja indah sekali. Semua kita mau paling tinggi, semua kita mau paling jago, semua kita mau paling benar. Betapa sulitnya menerima yang lain. Berdoa dalam batin kita, Tuhan tolong. Itu dia. Hamba yang memilih posisinya hamba, sekalipun dia bisa pilih posisi yang lain. Karena itu, kalau kita disuruh memilih, apa yang akan kita pilih dalam hidup ini? Saya suka Fanny Crosby dan saya tidak akan pernah lupa kalimatnya. Fanny Crosby seorang yang buta sejak kanak-kanaknya dan sepanjang hidup mengarang 8.000 lagu. 6.000 sangat terkenal. Ya, lagu Fanny Crosby bukan saja terkenal bobot musiknya, tetapi juga bobot syairnya. Sekarang banyak lagu tidak jelas syairnya. Ya. Terus musiknya pun sebetulnya sudah tidak punya jiwa, banyak kehilangan, asal jadi. Pada waktu Fanny Crosby diwawancarai satu waktu, buta sepanjang hidup. Karena masa kanak-kanak praktis dia belum ngerti apa-apa. Ya cuma beberapa bulan usia, lalu sudah buta. Lalu ditanya, Fanny, kalau saja engkau mati, lalu Tuhan memberi kamu satu kali lagi kesempatan hidup, apa yang akan kau minta pada Tuhan? Jawabannya hebat ya. Aku akan minta pada Tuhan supaya aku lahir tetap buta, tapi dicintainya dan mencintai Dia. Fanny bukan seorang pendeta yang luar biasa. Dia bukan pengkhotbah KKR yang terkenal. Dia seorang buta yang sederhana. Tak banyak yang mengenal dia. Yang banyak orang hanya mengenal lagu-lagu karya ciptanya, tapi bukan dianya. Kadang-kadang kita hidup, banyak orang yang kenal kita, tapi tidak pernah lihat apa karya kita. Ironis, maka kita adalah orang yang habis mati, dilupakan orang, karena tidak tinggalkan apa-apa. Apa yang akan kau tinggalkan dalam hidupmu, itu jadi penting. Karena itu, supaya kau bisa meninggalkan sesuatu selagi kau hidup, lakukanlah. Dan Yesus sudah memberi teladan itu pada kita, keunggulan itu pada kita. Kalau boleh Bapa, cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah pergumulan-pergumulan semangat seperti itu menggema dalam batin kita untuk kita boleh hidup setia melayani Tuhan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 17-18 dikatakan apa? Banyak orang mengikuti Yesus dan Dia menyembuhkan mereka semuanya. Dengan keras Dia melarang mereka memberitakan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan Dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus adalah hamba yang terpilih. Saudaraku, Dia rela jadi hamba berdasarkan pilihan ke sana. Dan Tuhan meneguhkan pilihan terhadap Dia. Ini hambaku yang kupilih. Selesaikah? Tidak. Maka Dia juga mengatakan di dalam Markus pasal 10 44 sampai 45, ketika Dia berbicara kepada murid-muridnya, jangan pada mereka ada perkelahian semangat mau menjadi the big boss. Lalu Dia bilang, no, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jiwa kehambaan itulah Yesus, hamba yang melayani, bukan hamba yang mau dilayani. Selesai? Tidak. Maka aspek yang keempat dari kehambaannya adalah gambaran dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Dia yang mati bangkit kembali. Lalu 55 dan 57, di dalam kematian
kematiannya dia sudah mengalahkan maut. Maka Paulus berteriak, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Dia hamba yang menang. Yesus adalah hamba yang rela menjadi hamba dalam keilahiannya. Yesus adalah hamba yang terpilih. Yesus adalah hamba yang melayani. Yesus adalah hamba yang menang. Karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus terhadap orang-orang di Kolose, supaya kita pun hidup seperti dia, menjadi hambanya, yang hidup tidak lagi untuk diri kita, tetapi untuk dia. Seperti yang diucapkan Paulus terhadap orang-orang di Galatia, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku hidup di dalam iman percaya ini kepada anak Allah, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, saudaraku. Saya mulai berpikir. Lalu Paulus yang sama berkata, yang dulu kuanggap untung adalah kerugian. Dulu dia punya posisi bahkan menjadi pemimpin agama yang top, yang hebat, murid Gamaliel terkenal, tapi dia pilih ikut Yesus. Apa untungnya ikut Yesus? Dia beruntung karena dengan ikut Yesus dia dikejar-kejar seperti penyamuk. Dia beruntung karena ikut Yesus dia disesah, dicambuk berkali-kali. Dia beruntung karena ikut Yesus dia sudah mau dibunuh. Dia beruntung karena ikut Yesus dia masuk penjara. Dia beruntung karena ikut Yesus dia menanggung duri yang begitu kuat dalam dirinya, yang dia berteriak, "Kalau boleh Tuhan cabut duri ini." Dia beruntung karena dia boleh menderita untuk Kristus. Mengapa dia beruntung? Dia beruntung karena dia boleh melakukan sedikit dari apa yang banyak yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Sekarang dia boleh kerjakan. Beruntungkah kita? Itu pertanyaan serius. Semua orang kesadaran berkata, "Saya beruntung karena dengan ikut Yesus saya sakitnya sembuh. Saya beruntung dengan ikut Yesus usaha saya lancar. Saya beruntung dengan ikut Yesus semuanya bagus." Kalau itu keberuntunganmu, maafkan saya, kau terlalu hina. Ingat, jangankan sakit, mati pun bisa dibangkitkannya. Bukan itu bisnis kita. Bisnis kita melakukan kehendaknya tadi. Itu bisnis kita, melakukan apa yang dia mau dalam hidup ini. Jangan itu pikirkan itu dalam pergumulan hari-hari kita, supaya hidup kita berkelayakan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Itulah hidup kita, supaya hidup kita berguna untuk mengagungkan Dia, sehingga hidup kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Dikatakan oleh Paulus di dalam Kolose 1:24-25, "Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu." Hebat ya? Jangan semua pikir apa yang saya ucapkan adalah ucapan saya. No, ini Paulus. Aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan genapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya dan jemaat. Jangan salah paham. Bukan Paulus lebih hebat dari Kristus. Bagaimana Paulus mau mengatakan Yesus mempercayakan jemaat untuk diurusnya, sehingga dengan demikian dia melengkapi penderitaan Kristus karena Kristus sudah naik ke surga. Itu maksud dia. Dia hanya meneruskan apa yang sudah lakukan. Sekarang dia lakukan untuk jemaat-jemaat itu. Saya tertanya oleh Paulus dan saya berpikir, ya apa yang sudah saya lakukan? Maka kadang-kadang saya konflik batin terus. Saya makin hari makin terus menikmati bagaimana sakit Tuhan beri. Walaupun kadang-kadang saya berpikir saya mau kerjakan ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan, tapi kemudian sakit ini udah kayak ngerogotin, capek dikit aja dulu, kaku. Saya tidak mungkin berhenti. Tapi saya kebingungan dengan keterbatasan kesehatan yang ada. Lalu saya mulai bertanya, why God? Kenapa tidak memberikan aku sehat yang luar biasa? Tapi saya pun harus jujur berkata, apakah kalau aku sehat luar biasa, perenunganku akan firman Tuhan sama seperti ketika aku sakit dan punya kekurangan? Karena ternyata kekuranganku sudah memberi aku banyak keunggulan dalam menikmati pemeliharaan Tuhan. Kekuranganku sudah memberi aku banyak keunggulan untuk berjaga-jaga dalam melayani Dia. Tapi sukakah aku sakit? Tidak, susah. Apalagi kalau
merasa fisik begitu lemah ya, waduh rasanya nggak suka banget. Tapi tarik-menarik berat banget ya. Tapi baru makin sehari makin ngerti lagi. Ini cuma bisa teriak, aduh Tuhan, tolonglah. Paulus menikmatinya. Jadi dia berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah padaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Oleh karena itu jangan pernah menjadi orang Kristen yang semau-maumu untuk berdoa, semau-maumu untuk berbakti. Ingat, tidak ada terlalu hebat kesulitanmu. Ingat, tidak ada terlalu hebat apapun yang kau lakukan sehingga kau punya alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Demi Tuhan yang hidup. Jangan sampai Tuhan menampar kita. Ingat kalimat itu baik-baik. Saya punya beberapa orang yang dekat dengan saya, kelompok-kelompok yang saya ngerti. Saya ingatkan mereka, hati-hati. Ketika hidup ini mapan, semua kita punya, semua kita ada, semua kita nikmati. Pada waktu itu, persekutuan kita dengan Tuhan seringkali sudah mati. Kok Bapak ngomong gitu? Yes. Waktu kita kaya, waktu semua sudah ada, kita bikin persekutuan gampang kan? Karena kita punya uang bikin persekutuan. Undang apa gampang kan? Kita bisa bikin apapun. Hanya waktu kita semua punya, kita kurang bergantung sama Tuhan. Betul enggak? Karena semua bisa kita bikin. Tapi waktu kita mau turun, kita mau naik ini, rasanya ngapain saya capek-capek? Saya kan cukup ini. Dan waktu kau capek, waktu kau rasa sakit, waktu kau rasa orang kurang ajar, tidak perhatikan kamu, tidak ada kamu. Di situ Tuhan menjamah. Wow. Maka siapakah yang suka sentuhan Tuhan? Maka saya selalu mengingatkan kalimat yang dikutip oleh Matius ketika Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Maka genaplah apa yang dikatakan firman itu. Hatiku hangus karena cinta pada Tuhan. Kecintaan pada Tuhan membuat kita remuk redam dan tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Layani Dia terus, lakoni terus. Maka pergumulan demi pergumulan datang silih berganti. Tapi ingatlah, entah berapa ribu kali kau sudah melewati. Asal kau berpikir, pergumulan tak akan pernah selesai sampai aku mati. Jangan pernah berpikir, sudah banyak pergumulan yang aku lewati, maka selesailah sekarang. No, sebelum mau tiba. Izinkan saya menutup hambaan ini dengan semangat kita untuk hidup mengabdi pada Tuhan. Lakukan dan lakukan itu. Ya, kita pelayanan baik di Mika, Pama yang berkaitan langsung dengan apa yang pernah Tuhan percayakan untuk saya dirikan. Jangan bangun. Ya, satu sisi, ya kemarin kumpul-kumpul sudah terkumpul kebutuhan tiap bulan. Finish satu bagian. Kita akan bangun lagi sekolah 5 miliar sekian. Persoalan baru datang. Kayaknya nggak bisa habis ya. Udah selesai nanti selesai nggak? Ini tahap apa? Yes. Selesai. Di Kalimantan, Papua mulai lagi. Kapan? Nggak tahu. Itu bukan urusanku. Tapi yang ku tahu bagaimana kita menolong banyak orang lagi. Kira-kira uangnya ada nggak ya? Dulu waktu 10 juta kita mikir balik, pusing mikir 10 juta sebulan. Kemudian jalan 2 bulan, 40, 50 sampai sekarang 200. 200 pusing nggak? Pusing juga. Beda nggak pusingnya 200 sama 10? Sama, nggak ada bedanya. Cuma angkanya yang beda. Maka tahulah saya melanjutkan selalu dengan pusing dalam pengertian manusiawi. Tapi ternyata Tuhan selalu selesaikan. Ya, kita Pama akan merangkak. Sekarang 30 radio, 2 televisi. Kita akan terus lompat. Ya, satu kawan sudah ajak saya untuk bicara lagi untuk program TV khusus. Saya bilang oke. Karena kemarin waktu saya lagi mau tulis buletin lalu hitung-hitung. Ya, dengan angka konservatif 30 kali 15.000, 30 radio kita angkat konservatif 15.000 pendengar, 450.000 orang setiap minggu dengan khotbah. Tambah 100.000 per satu TV 200.000, maka 450 tambah 200.000, 650.000 orang setiap seminggu sekali dengar khotbah untuk meluruskan pikiran mereka, pemahaman mereka tentang kekristenan. Saya berdoa harap tahun ini bisa mencapai 50, tahun depan menjadi 100 radio. Pasti uangnya besar sekali. Maka pelayanan kita banyak uang keluar bukan uang masuk. Orang sana ngerti pikir saya khotbah radio dapat uang, khotbah di TV dapat uang, keluar duit ya.
kita mesti doa. Tapi kalau bisa kemudian menjadi 100 radio 1.500.000 orang tiap hari, seminggu sekali dengar. Saya tidak kenal mereka belajar di mana tidak penting, tapi penting mereka mengerti kebenaran. Ya. Sekarang kita punya kekayaan 100 tema khotbah dengan 4 subtema, 400. Satu subtema itu 22 menit durasi siarnya. Artinya kalaupun saya mati sudah tidak pusing, masih banyak warisan yang ditinggalkan. Karena 400 itu kalau mau diputar 8 tahun seminggu sekali, 1 tahun 54 minggu bagi 8 tahun. Terus bisa orang sudah lupa lagi, putar lagi. Ini warisanku untuk gereja. Apa warisan? Ya, yang di Mika mewariskan kita mati, ini warisan kita untuk anak cucu kerjakan, yaitu warisan pelayanan ya, bukan warisan uang. Itu sebab warisan uang bikin anak berkelahi, warisan pelayanan bikin anak semua lari. Nah, tinggal yang setia ketahuan, siapa yang setia meneruskan, ini anak yang benar. Tapi kalau lari sudah tahu tak beres. Tapi kalau warisan semua jadi tidak benar, karena kelari, betul ya? Hamba, apa yang mau diwariskan hamba? Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Bapaknya. Nanti pulang mulai pikir masing-masingnya, sejauh mana saudara melayani selama ini, sejauh mana kau bertekad, sejauh mana kau sungguh-sungguh. Cakupan. Kalau kau pasang surut Tuhan ampun ya. Kalau kau tinggal tekad kau berhenti, tak mau ambil apapun, kerjakan apapun, minta ampun sama Tuhan. Ya, datang. Saya sebenarnya punya tenaga Pak, saya punya kemampuan, tapi waktu saya banyak sekali kosong. Sekarang saya pikir-pikir benar loh Pak, saya mau pelayanan. Datang kita ngobrol banyak Pak, banyak yang mesti dikerjakan. Jangan lagi bernina bobok, jangan cengeng, jangan menasihati diri terus. Tunggu ya Pak, nanti saya melayani, tapi urusan ini beres dulu, urusan ini beres dulu, sampai mati pun kau nggak akan beres itu. Dan urusan itu akan bikin kau mati. Mengerti maksud saya? Urusan itu akan bikin kau mati. Dan waktu kau mati itu tidak beres-beres dan tidak ada hormatmu. Dan waktu kau lakukan untuk Tuhan, betapa luar biasa. Bagian saya sudah selesai menyuarakan bagaimana menjadi hamba. Giliranmu jadi hamba. Kalau tidak, sudah tahu kau urusannya. Ya, bagianku sudah selesai. Stop sampai sini. Selanjutnya bagianmu dengan Tuhan. Lakukan apa yang Dia mau, supaya kita berkenan. Dan Dia berkata pada akhirnya, sabaslah engkau hai hambaku yang baik. Mari masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Duduklah. Tuhan memberkati.